36. Semua masuk ya? Aman? Kayaknya aman? Oke. Mungkin di minggu lalu belajar bahasa Indonesia itu ada yang pakai buku, ya, ada juga yang pakai internet mungkin ya, yang handphone masing-masing ada ya. Tapi kalau sekarang kita arahkan menggunakan media Prezi, Google Jamboard, lalu pendekatannya Bapak menggunakan pendekatan saintifik, ya. Pusing nggak? Nah, ya karena Bapak yang ngajar. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar teks prosedur. Nanti Bapak akan jelaskan teks prosedur itu apa, fungsinya apa, tujuannya apa, strukturnya apa. Tahu struktur? Tahu kaidah kebahasannya tahu? Tahu kaidah kebahasan? Tidak. Tahu lah, insya Allah nanti kita jelaskan lagi ya. Tapi sebelum nanti kita mengarah ke sana, kita harus tahu dulu kompetensi dasar itu apa. Kompetensi dasar itu apa yang harus kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya. Jadi kompetensi dasarnya itu memproduksi teks prosedur. Memproduksi itu apa? Mengolah, menciptakan, membuat, lagi menulis teks prosedur secara lisan ataupun ini lisan ataupun tulisannya, intinya kita tulisan. Nah, nanti ditulisnya nggak usah di buku. Ada yang namanya Google Jam. Nanti kita buat Google Jam. Jadi kita intinya memproduksi, menulis. Sebelum kalian menulis, kalian harus tahu dulu caranya menulis teks prosedur itu seperti apa. Turun dari jadi IPK-nya. Menentukan pola pengembangan, menentukan pola pengembangan di sini. Nanti kalian bakal menulis apa yang bakal dijadikan tema per kelompok. Ya, misal kelompok ini menulis tentang ini, kelompok ini menulis tentang anu, gitu ya. Itu adalah menentukan pola pengembangan dalam menulis teks prosedur. Sesudah menemukan temanya, nanti baru kalian menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur itu adalah fondasi sebuah teks. Tubuh kalian punya strukturnya? Ya. Apa aja? Ada tengkorak, tulang badan, pinggang, dan kaki. Kalau nggak ada salah satunya bisa berdiri nggak? Nggak ya? Pasti ya mohon maaf mungkin lupa dan sebagainya. Teks pun sama. Ya kalau nggak ada strukturnya, kalau strukturnya nggak lengkap, tidak akan bisa berdiri dari jadi satu buah teks yang utuh. Di sini teks yang utuh nanti ada satu. Paham? Paham. Nah, capaiannya diharapkan kalian itu bisa pertama katanya dalam menggunakan saintifik, kalian bisa menentukan strukturnya, menelaah kaidah kebahasaan, lalu menulis teks. Ini yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini. Ya, pertama bisa menelaah, terus menentukan struktur, dan yang ketiga itu bisa menulis. Ya, diharapkan. Kok pada tegang-tegang? Biasa aja gitu. Ya biar nggak tegang kita ekspresi. Coba kalian pilih warna satu-satu. Merah, biru, Oke. ungu. Oke. Di sini ada merah, kuning, biru, dan ungu ya. Birunya nggak jelas. Siapa yang pilih merah, Cung? Oke, satu. Siapa yang pilih kuning, Cung? Dua. Siapa yang pilih ungu, Cung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, banyak. Siapa yang pilih biru, Cung? Bapak juga pilih biru. Kita bukan biru ya. Oke. Warna merah katanya kelihatan nggak tulisannya? Warna ini biasanya disertai oleh mereka yang berkepribadian terbuka, agresif, impulsif, dan penuh semangat. Yang merah tadi nih, yang penuh semangat, benar nggak katanya? Benar nggak? Oh betul, betul ya. Berarti agree ini ya, agree ya, sepakat ya. Oke, terus kita ke warna biru hangat ya, karena yang birunya, Bapak bacakan aja yang birunya ya. Yang birunya itu orang-orangnya penyuka biru biasanya sabar, sensitif, punya pengendalian diri, dan mudah menyadari kesalahannya. Lalu yang kuning, kelihatan nggak yang kuning? Kuning adalah orang keceriaan, kebijaksanaan, dan imajinasi.
Warna kuning biasanya dipilih oleh orang-orang yang haus petualangan katanya. Wih, petualangan, menyukai hal-hal baru dan aktualisasi diri. Jadi dia senang adventure, senang punya circle baru, teman-temannya yang baru. Siapa yang pilih tadi? Gitu nggak? Nggak ya, soalnya kelihatan itu introvert. Lalu imajinasi sering ngelamun nggak? Sering ngelamun? Ya tapi kan ini nggak 100% ini ya akurat ya, karena ini hanya teknis saja. Siapa yang warna ungu tadi, Cung? Banyak lumayan. Tuh orang yang warna ungu. Siapa yang benar? Ungu jomblo, Cung? Iya. Benar nggak? Berarti akurat kan? Udah tegang lagi? Warna ungu akurat ya. Ungu tuh jomblo kan gitu. Ya udah, bisa fokus? Udah tenang? Aman? Nggak tegang lagi? Biasa aja. Ini udah belajar biasa. Tes breaking. Kita balik lagi ya. Bisa balik lagi? Bisa fokus? Oke. Lalu tadi tuh kita belajar tentang teks prosedur. Kita jelaskan tuh tadi kita akan jelaskan sedikit. Sebelum ke teks prosedur, ada yang bertanya nggak? Teks prosedur. Oke, apa? Pak, apa itu teks prosedur? Oke, teks prosedur. Ada lagi? Ya. Apa fungsi teks prosedur? Oke, apa pengertian, apa fungsi? Nah, di sini kita akan bahas ya. Kalian pernah beli handphone baru? Kalian tahu manual book? Tahu. Untuk manual book untuk apa? Cara untuk mengoperasikan sebuah Handphone. itu adalah teks prosedur. Itu contoh konkret. Tapi pengertiannya, karena itu kan hanya handphone saja ya, bisa juga yang lain. Nah, teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas. Ingat ya, langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi banyak langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya apa? Contoh, kalau tadi handphone ya, mungkin aktif apa? Resep masak, good. Ada apa lagi? Masak, bongkar pasang mainan, bisa. Apalagi? Ayo. Betul, itu manual book. Apalagi? Ayo out of the book, berpikir. Ayo. Betul, bisa cara menggunakan skincare. Kalian yang paling dekat dan wajib dan perlu harus punya untuk seumur hidup. Masak. Apa? Bikin KTP. Bikin akte mah kalau kamu mau lahir. Bikin SIM. Terus bikin apa lagi? Surat nikah. Ya yang seperti itu ya. Itu kan ada langkah-langkahnya tuh. Betul? Nah, itu adalah teks prosedur. Ingat-ingat ya, paham ya? Bisa ya, paham ya? Jelas kok kamu menjelaskan? Jelas. Oke, jadi ingat-ingat. Nah, lalu ada unsur pengamun. Yang tadi unsur pengamun adalah sebuah strukturnya, ya. Agar bisa berdiri sebagai teks prosedur harus ada 4. Yang pertama ada tujuan, ada materi, ada langkah-langkah, lalu ada penugasan. Kita bahas satu-satu. Tujuan itu untuk apa? Ya tujuannya kalian membuat teks prosedur untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan. Misal tadi yang skincare. Oke, tujuannya agar mengaplikasikan sebuah skincare. Tujuannya untuk. Terus tadi tujuannya ada lagi untuk membuat SIM. Ada tujuannya lagi untuk masak. Ya, itu harus ada tujuannya dulu untuk apa dibuat teks prosedur. Paham nggak? Paham. Jadi setiap membuat teks itu pasti ada tujuan. Lalu materialnya. Kalau material, ini ada yang pakai, ada yang enggak. Kayak material itu seperti komposisi. Tahu nggak? Komposisi ya, kalau kalian beli
produk pasti ada komposisinya. Kalau bikin masakan ada komposisinya nggak? Ada. Kalau buat KTP ada komposisinya nggak? Ada. Saya nggak bisa membedakannya, gitu ya. Kalau buat kalau bersihin kelas ada komposisinya nggak? Kalau buat sapu ada komposisinya nggak? Ada. Berarti beda sama ajar SMP ya. Terus ada langkah-langkah. Nah ini pokoknya langkah-langkahnya. Contohnya seperti kalau langkah-langkah. Mau contoh apa? Bikin apa? Masak nasi goreng aja ya. Iya. Oke. Yang pertama tahap pertama apa? Siapkan bahan-bahan. Siapkan bahan-bahan. Yang kedua Nasi. nasi. Yang ketiga Minyak. nyalain dulu kompornya meren. Ya masukkan minyak, masukkan nasi dan gitu ya. Kayaknya udah bisa lah ya. Ya. Lalu ada penegasan ulang. Penegasan ulang di situ 50-50 sebetulnya bisa dipakai bisa enggak gitu. Tapi yang pentingnya itu yang ide. Tapi Bapak jelaskan penegasan ulang itu misalnya contohnya seperti dengan menggunakan resep tersebut nasi goreng yang dibuat itu memiliki cita rasa yang baru. Ngerti nggak? Dengan menggunakan aplikasi Jamboard pembelajaran lebih interaktif, lebih aktif. Itu adalah penegasan. Jadi ditegaskan ulang lagi bahwa bahan-bahan atau kegiatan yang dipakai itu ternyata efektif bermanfaat. Itu penegasan. Paham? Paham. Good. Ada yang mau tanyakan? Aman? Aman? Nih di sini ada Google Jamboard. Nanti bakal kita praktekkan ya, kita pakai di Google Jamboard. Jadi Bapak bawa video prosedur, bukan teks prosedur, ini video ya. Video prosedur penggunaan Jamboard. Jadi Jamboard itu papan tulis digital. Ya, kan ini udah kuno sekali ya, udah hapus video. Papan tulis digital yang real time, tahu real time? Jadi detik ini kalian nulis keluar juga di Bapak, kayak grup WA. Jadi apa yang kalian tulis Bapak pun bisa lihat. Kemarin Bapak udah coba dengan Pak Rinandi, ternyata bagus. Gitu. Jadi kita praktekkan. Disimak agar kalian paham. Ini udah nyala belum? Kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembelajaran menggunakan handphone seluler. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sekarang kita mulai videonya. Pertama, kalian klik dulu Google Chrome di HP masing-masing. Nah, lalu ketik Jamboard. Nah, ini mumpung saya sudah ada di kolom pencarian. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Saya akan pilih Google Jamboard papan tulis digital yang kolaboratif. Nanti linknya akan saya cantumkan di bagian deskripsi. Nah, kemudian diklik mulai. Tampilan seperti ini. Nah, ini sudah ada beberapa Jamboard yang sudah saya buat. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan atau membuat Jamboard yang baru, Bapak Ibu tinggal klik tambah di bagian sini. Saya tambahin yang di sini. Yang tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu jika ingin mendesain, bisa didesain menurut selera Bapak Ibu, dan untuk mengganti nama Bapak Ibu tinggal klik yang pojok di sini. Oke, di sini bisa diganti judulnya. Misalkan judulnya refleksi seperti itu. Bisa di zoom. Jika Bapak Ibu
Bapak semua fiturnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengcopy linknya agar siswa bisa mengakses Jamboard ini tanpa mendownload aplikasinya, tinggal di copy link yang ada di bagian sini. Jadi link yang ada di bagian sini diklik, kemudian di copy seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu bisa share ke siswanya. Selamat mencoba Bapak Ibu. Oke, itu hanya Demikian video tutorial yang bisa saya jelaskan. nggak usah panjang-panjang. Intinya kalian lebih pintar. Kita coba ya. Kalau ada tools yang bentuknya T, terus dalam kurung kurawal itu biasanya untuk apa? Untuk kalau ada yang bentuknya penghapus untuk apa? Kalau ada yang bentuknya seperti pulpen untuk apa? Saya udah tahu. Jadi kita nanti prakteknya gampang. Ya, terus sedikit saja itu. Sekarang Nah, tadi kan video ya. Tadi video prosedur. Kalau ini teks prosedurnya nggak kelihatan ya, karena betul. Intinya di sini ada cara tujuannya untuk apa ya? Cara membuat SIM. Kalau di depan pasti agak kelihatan ya. Kalau belakang agak sulit. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai ini 8 sampai 8. Ini salah satu contohnya. Tapi dia tidak pakai penegasan ulang dan nggak pakai komposisi karena nggak perlu ada komposisi. Kalau memang buat SIM paling komposisinya apa? Uang doang. Ya, gitu. Jadi yang lain nggak. Nah, ini cara buat channel YouTube katanya ada juga. Sama ya, ada tujuannya, lalu langkah-langkahnya dan nggak ada komposisi. Paham? Paham? Sok sekarang diskusi dulu. Setiap kelompok mau buat apa? Sok mau buat apa? Kira-kira mau buat apa? Bebas. Mau masakan, mau apapun, mau cara ngelubuin, bebas. Yang gampang aja, yang pendek-pendek aja nggak usah yang panjang-panjang. Jangan masakan. Itu simpel, itu simpel. Ini ngomongin mobil apa? Yang gampang apa sih? Ini bikin apa? Buat udah ya, semua udah pegang temanya masing-masing? Udah. Oke, kalau udah kita lihat Google Jamboard-nya. Kita lihat Google Jamboard-nya. Ini soalnya, ini LKPB-nya ya. LKPB itu soalnya buatlah teks prosedur menggunakan Google Jamboard dengan menarik ya. Jadi buat tugas kalian semenarik mungkin. Pakai gambar, pakai tulisan apapun, pakai warna apapun, sok menarik. Kalau perempuan lebih kreatif mungkin ya dibanding laki-laki. Jadi semakin bagus, semakin good. Nanti bisa kita lihat di sini misal kelompok. Kita bagi dua kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, ingat ya. Jadi kelompok 1 nanti di slide 1, kelompok 2 di slide 2, kelompok 3 slide 3, kelompok 4 slide 4, 5 di 5, 6 di 6. Ya, paham? Paham. Nah, kita Bapak mau bikin dulu Google Jamboard-nya. Karena kita ini kelas baru. Ini yang gampang kan, gampang gini gitu kan. Cuman ini pekerjaan anak SMP Bapak harapkan
Kalian anak SMK, kakak kelasnya harus lebih bagus dong. Iya. Ada yang bagus banget. Nah, kok tidak connect ini wifi-nya aneh sekali. Ya, Bapak konekin dulu ke wifi ya. Sambil Bapak bikin, kalian cari di Google ya tutorialnya atau caranya atau gimana ya yang bisa kalian adaptasi aja ya. Tapi jangan kopas juga. Cari gambarnya yang bagus-bagus.